Salah satu kunci kemenangan, bahkan kunci terpenting bangsa Israel dalam perjalanan mereka menjadi bangsa yang begitu hebat, ditakuti, disegani, bahkan mengalami kemenangan demi kemenangan adalah karena ada hadirat Tuhan yang selalu menyertai mereka dalam bentuk tabut Allah. Dan tabut Allah itu adalah sebagai simbol bahwa Tuhan diam di tengah-tengah mereka dan hadiratnya menyertai mereka. Bahkan satu kali Alkitab berkata waktu tabut Allah itu tinggal di rumah seorang namanya Obed-Edom, saudara, selama 3 bulan. Dan tabut Allah yang adalah simbol hadirat Tuhan itu membuat seluruh keluarga Obed-Edom diberkati. Mereka berhasil dalam semua keluarganya. Dan hari ini saya percaya bahwa Tuhan juga ingin menyatakan hadiratnya buat kita, supaya kita sebagai orang percaya mengalami berkat Tuhan, mengalami penyertaannya, mengalami semua kedahsyatan yang ada dalam diri Tuhan. Itu sebabnya ada sebuah teguran kepada bangsa Israel melalui Nabi Yeremia kepada bangsa ini, bagaimana supaya Tuhan tetap tinggal di tengah-tengah mereka dan Tuhan bisa menyatakan hadiratnya buat mereka. Di dalam Yeremia 7 ayat yang ketiga dia berkata begini, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Tuhan sebenarnya punya kerinduan untuk berdiam selalu bersama dengan kita. Makanya di perjanjian baru Tuhan tidak lagi berdiam di tempat-tempat tertentu atau kehadirannya disimbolkan dengan tabut Allah. Tapi di perjanjian baru Allah berdiam dalam setiap orang percaya melalui Roh Kudus yang memenuhi setiap kita. Tujuannya apa? Supaya kita selalu mengalami penyertaannya, kita mengalami kekuatannya, kita mengalami hikmatnya, kuasanya. Tuhan mau menyatakan itu. Tapi kenapa ada banyak orang percaya kehilangan kuasa Tuhan dan penyertaan Tuhan? Sederhana, jangan-jangan karena tidak ada pertobatan, tidak ada perubahan sikap, tidak ada perubahan tingkah laku dalam kehidupan kita. Percayalah, Dia tetap Allah yang kudus, yang mau berdiam dalam diri kita. Tuhan tidak bisa melihat tempat yang tidak kudus. Itu sebabnya kita perlu selalu datang setiap hari kepada Tuhan dan berkata, Tuhan terima kasih darah Yesus sudah menguduskan aku. Kita perlu datang selalu kepada Tuhan, menyadari bahwa gini, darah Yesus melayakan kita. Supaya apa? Supaya Roh Kudus berdiam dalam diri kita. Supaya Roh Kudus bisa menyatakan kuasanya. Roh Kudus bisa menyatakan hadiratnya. Hadiratnya membawa kekuatan. Hadiratnya membawa keberhasilan. Hadiratnya membawa kesembuhan. Bahkan semua apa yang kita perlukan ada dalam hadirat Tuhan. Tetaplah dalam hadirat Tuhan. Bangun hidupmu dalam hadirat Tuhan. Engkau akan mengalami kemenangan dari Dia. God bless you.